Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita punya sumber menarik nih dari Jay Shetty Podcast. Dia ngobrol sama neuroscientist TJ Power. Topiknya soal kimia otak kita. Dopamin, oksitosin, serotonin, endorfin. Atau ya disingkat DOS itu. Anda pasti sering dengar istilah ini kan? Betul sekali. Dan fokus utamanya itu, gimana sih kehidupan modern kita sekarang, khususnya gawai, ya, ponsel, yang kayaknya udah nempel terus di tangan, itu ternyata bisa mengacaukan keseimbangan kimia alami otak kita. Seringnya kita nggak sadar loh. Jadi tujuan kita di sini mau coba gali wawasan penting dari obrolan mereka, supaya Anda bisa lebih, aware gitu, dan mungkin bisa ambil langkah nyata buat diri sendiri. Dan gimana keempat zat ini yang ngaruh ke motivasi kita, mood kita sehari-hari, termasuk juga hubungan sama orang lain, dan cara kita ngadepin stres. Oke deh, mari kita bedah bareng-bareng temuan pentingnya ya. Sip. Kita mulai dari gambaran singkat DOSE itu sendiri ya. Jadi D itu dopamin, ini sering banget dikaitin sama motivasi, sama fokus juga. Lalu O, oksitosin, ini hormon koneksi, ikatan sosial, cinta, gitu deh. S, serotonin. Nah, ini perannya besar buat mood, suasana hati, rasa nyaman secara umum. Terakhir, E, endorfin. Ini kayak pereda nyeri sama stres alami dari tubuh kita. Memahami fungsi masing-masing ini, wah itu kunci banget. Oke. Jadi D dorongan, O hubungan, S mood, E tenang. Tapi kok kayaknya sumber ini banyak banget ya nyorot soal dopamin. Kenapa tuh? Nah, iya. Karena dopamin ini yang paling gampang dibajak sama dunia modern kita. Gini deh, bayangin ya. Dulu, nenek moyang kita kan dapat dopamin itu setelah usaha keras. Misalnya ya, berburu, cari air, bikin api, ada usaha, ada hasil, baru dapat dopamin sebagai hadiah. Sekarang beda banget. Kita bisa dapat lonjakan dopamin instan, cepet banget. Istilahnya itu phasic release. Pelepasan singkat tapi intens gitu. Cukup dengan buka media sosial aja, udah bisa dapat. Pantesan aja rasanya kayak susah banget ya mau lepas dari ponsel. Itu toh penjelasannya secara kimiawi. Tapi, apa dampaknya kalau kita terus-terusan dapat dopamin instan kayak gitu? Nah, di situ loh masalahnya. Jadi, setelah lonjakan instan itu, kadar dopamin kita malah anjlok. Turunnya itu di bawah level normal kita. Akibatnya, motivasi jangka panjang kita jadi menurun, kita jadi gampang nunda-nunda kerjaan, terjebak doom scrolling, tahu kan? Scroll berita buruk terus, bahkan bisa ngalamin yang namanya ADHD paralysis, atau istilah di TikTok itu rotting, kayak ngerasa lumpuh, gak bisa ngapain-ngapain padahal kerjaan numpuk. Ini bukan males loh, tapi emang sistem dopaminnya lagi capek banget. Waduh, kedengerannya serius juga ya. Terus ada nggak sih cara buat ya memperbaiki atau paling nggak ngelola sistem dopamin kita biar lebih sehat? Sumber ini nawarin solusi apa? Ada beberapa strategi praktis yang disebutin. Pertama, coba deh, mulai pagi Anda dengan benar. Tidur itu kan sebenarnya bantu pulihin dopamin ya. Nah, pas bangun, jangan langsung dirusak. Hindari ponsel dulu. Minimal 30-60 menit pertama lah. Terus, lakukan hal-hal yang kesannya sulit tapi sebenarnya sederhana. Bangun, pas alarm bunyi. Jangan ditunda-tunda, langsung bangun. Sikat gigi tapi yang benar ya, 2 menit penuh, bukan cuma 20 detik asal kena. Cuci muka pakai air dingin. Rapikan tempat tidur. Ini tuh cara kita membangun momentum. Mendapatkan dopamin lewat usaha-usaha kecil yang kita lakukan. Oh, jadi kita berusaha lagi untuk dapat dopamin itu ya? Nggak cuma pasif nerima dari layar. Oke. Terus gimana soal penggunaan ponsel di sisa hari? Apa ada saran kayak puasa ponsel gitu? Tepat. Sumbernya memang nyaranin adanya jeda ponsel yang terstruktur. Bukan puasa total berhari-hari yang malah bikin stres ya, tapi jeda singkat, tapi rutin, konsisten. Misalnya yaitu tadi, pagi hari, terus mungkin 1 jam sebelum tidur, sama 1 jeda lagi di tengah hari kalau bisa. Nah, untuk fokus kerja, ada teknik menarik juga nih. Coba jauhkan ponselnya. Beneran jauh. Buka stopwatch aja di komputer. Fokus ke satu tugas. Nanti pas muncul godaan mau buka yang lain, coba lawan dulu. Ucapin dalam hati, saya akan lawan dorongan ini. Kalau akhirnya nyerah juga, nggak apa-apa. Catat waktunya di stopwatch. Tujuannya apa? Melatih otot fokus kita. Targetkan bisa fokus minimal 15 menit deh.
biar bisa masuk ke flow state, kondisi fokus mendalam itu loh. Wah, ini menarik nih. Perubahan-perubahan kecil tapi harus konsisten ya kuncinya. Sumber ini juga nyinggung soal bedanya kesenangan sama kebahagiaan ya. Betul. Ini pertanyaan refleksi yang penting banget. Coba tanya ke diri sendiri. Aktivitas yang Anda lakukan ini, entah itu main medsos, makan manis, minum alkohol, atau bahkan, pornografi, itu cuma ngasih kesenangan sesaat aja nggak sih? Cuma lonjakan dopamin cepet? Atau beneran ngasih kontribusi ke kebahagiaan dan kepuasan jangka panjang? Soal pornografi misalnya ya, dampaknya ke dopamin itu bisa, wah, ekstrim banget. Jauh lebih tinggi dibanding aktivitas alami kayak seks misalnya. Ini bisa banget ganggu motivasi dan hubungan kita di dunia nyata. Makanya sering disebut kecanduan tersembunyi, kan sifatnya privat ya. Lalu gimana dong solusinya kalau ada yang merasa terjebak di siklus kesenangan sesaat ini? Kayak contohnya pornografi tadi. Ya, sumbernya sih nyaranin coba aja lakukan eksperimen pribadi. Misalnya, coba berhenti total selama 7 hari. Amati ada perubahan nggak di energi atau fokus Anda. Atau kalau berhenti total rasanya berat banget, ya coba kurangi bertahap. Mungkin dari video ke foto, terus ke imajinasi aja. Intinya kesadaran dulu sih, itu langkah pertama. Oke, kita udah bahas dopamin lumayan dalam nih. Terus gimana dengan OS dan E yang lain? Oksitosin, serotonin, endorfin. Gimana cara nyeimbanginnya? Mulai dari oksitosin mungkin? Nah, ini penting banget. Oksitosin, si hormon koneksi ini, dia itu penyeimbang alami buat dorongan dopamin yang seringkali fokus ke diri sendiri ya, agak egois gitu. Oksitosin itu naik pas kita berbuat baik ke orang lain, melayani orang lain, menyatakan rasa syukur. Nggak cuman bersyukur soal apa, tapi kenapa kita bersyukur. Terus juga sentuhan fisik yang pantas ya, kayak pelukan sama keluarga atau pasangan. Ikut merayakan keberhasilan orang lain, itu juga bisa. Ini tuh kayak obat penawar langsung buat rasa terisolasi atau sikap suka banding-bandingin diri yang sering dipicu media sosial. Jadi intinya bangun koneksi nyata ya, tanpa diganggu ponsel, fokus ke orang lain, itu bisa bantu seimbangin dopamin. Oke. Terus gimana dengan serotonin dan endorfin? Ada tips singkat? Itu bisa bantu banget jaga mood tetap stabil. Sementara endorfin, si pereda stres alami itu, bisa dipicu sama aktivitas fisik yang lumayan intens. Atau ketawa ngakak. Bahkan makan coklat hitam sedikit juga bisa bantu loh. Kuncinya sih variasi aktivitas, biar semua kimia otak kita ini kerjanya seimbang. Oke, jadi intinya banget nih ya, adalah kesadaran penuh. Sadar gimana pilihan kita sehari-hari, terutama yang nyangkut teknologi, itu ngaruh ke kimia internal kita. Dan kita perlu secara sadar milih aktivitas yang dukung kebahagiaan jangka panjang, bukan cuma ngejar senang sesaat aja. Persis. Coba deh tanya diri sendiri. Aktivitas yang lagi saya lakuin ini, sejalan nggak sih sama tujuan hidup saya? Ingat, dopamin itu kan evolusinya untuk dorong kita melakukan hal yang dukung kelangsungan hidup. Nah, pertanyaannya, apakah scrolling tanpa tujuan itu beneran dukung kelangsungan hidup yang bermakna versi Anda? Gitu. Nah, sebagai penutup nih, ada satu tantangan menarik dari sumber ini buat Anda coba di rumah. Dalam minggu ini, coba deh luangkan waktu 60 menit, sendirian. Di alam kalau bisa, tanpa ponsel sama sekali ya, benar-benar lepas. Gunakan waktu itu buat, ya merenung aja. Apa sih tujuan utama Anda saat ini? Apa yang sebetulnya lagi Anda cari dalam hidup? Siapa tahu ya, ini bisa jadi langkah awal Anda buat menyeimbangkan kembali dos Anda. Selamat mencoba!